Oh. Jadi kan dia yang marketingnya disuruh buat laporan tertulis, ini hubungi siapa aja, tanggapannya seperti apa, nomornya mana ini kan gitu. Itu selesai sebelum bulan harus dilaporkan atau mungkin pas dia di sana dilihat sama dia. Karena kan dia tidak tiap hari juga ke agrami. Jadi yang digital marketing itu 25 datamu mana? Biaya. Terus dia yang nyebarkan ke marketing. Jadi data dari digital marketing dia yang menyerahkan ke marketing. Oh, berarti ya. Dia dapat daftar nama 25 daftar nama setiap hari. Ya. Setelah itu disebar ke bagian marketing yang menghubungi ngolah. Ya. Selama nunggu, ini kan marketingnya tetap juga harus cari. Selain ngolah datanya itu, dia harus ngonten itu sama nanggepi siapa aja yang tanya di situ. Itu tugas marketingnya. Karena ternyata marketing sekarang kan jarang keluar, Bu, ya menang di inggon, ngetui itu atau apa misalnya menanggapi orang untuk jawab lokasi gimana, pembayar, kirim data dan macamnya. Lebih spesifik ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Gemini sudah keluar. Perlu dikirim ke grup? Ya, dikirim ke grup. Ya, oke, ini ada perbandingannya, ada tabelnya antara tetap lama sama tetap datar. Ini kirim dulu. Mungkin bisa dilanjut pembahasan berikutnya dulu. Saya coba. Oh ya. Jadi gambarannya kita ini memang yang kita butuhkan ini satu marketing, yang kedua digital marketing. Karena kalau bertumpu pada kita semua, jelas jalannya ini nanti mungkin agak kurang cepat istilahnya. Karena kan nanti marketing sama digital marketing itu kan berkantor tiap hari. Nah, mereka yang akan melakukan tugas harian yaitu melakukan pemasaran, mencari leads, sama hubungi dan macamnya. Nah, kita yang mencari strateginya atau apanya dan membantu juga masakannya selain itu. Nah, digital marketing itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, dari Pak Heri, kalau Pak Heri ngatasi itu cukup nanti di backup sama Dasdigi. Nah, terus kalau yang kedua yang jelas kita butuh adalah marketing. Karena dengan marketing otomatis kan yang bantu handle segalanya, yang follow up dan macamnya. Jadi controlling selain dari kita melakukan yang memasarkan sendiri, marketing itu memang tugasnya ya caranya closing dan macamnya.
baca. Itu kemarin saya sudah membuat lowongan pekerjaan untuk digital marketing. Nah, saya sebar di grup-grup WA dan di status, kemudian di status teman saya juga ada yang bantu sebar, tapi belum ada tanggapan ya. Atau mungkin Pak Heri sudah buka emailnya? Pak Heri? Pak Heri? Pak Heri? Ya, ada. Sudah ada yang menanggapi ya, Pak? Di email. Gimana Pak? Apa sudah ada yang menanggapi iklan lowongan pekerjaannya di email? Oh, coba. Bentar ya. Kita lanjut. Mas Akbar, yang temennya Mas Akbar yang dulu di Atara itu sekarang freelancer atau gimana Mas Akbar? Sekarang dia freelance, buka agensi sendiri. Agensi ya. Dia modelnya agensi pemasaran aja atau dia backup untuk digital marketing gitu atau gimana? Backup digital marketing juga. Jadi dia sampai closing itu dia urus. Kita menyediakan konten aja. Sistemnya kira-kira gimana? Mungkin bisa kita jajaki ya kemungkinan ya. Belum tahu ya, coba bisa mungkin saya mulai tanya orang. Soalnya dia baru juga sih. Dia jadi yang keluar itu dulu ngurusin Meta Ads, terus dia bareng temennya yang jago closingan itu bikin agensi. Ya. Jadi itu dua orang yang berbeda atau satu orang yang berbeda? Oh, satu orang yang sama Mas? Dua orang. Itu join jadi satu atau sendiri-sendiri? Jadi satu. Cuman yang satunya yang jago closing itu bukan orang Atara. Yang jago closing kenapa? Nggak kenal. Oh, nggak kenal Atara. Belum kenal. Dia belum kenal orangnya. Itu freelance atau kerja di rumah tertentu? Freelance kayaknya. Semuanya di YouTube-nya dijual. Oh ya. Tapi kan paling nggak misalnya dia memang nyaman di freelance, otomatis yang kita minta bantuan untuk bantu masarkan kan gitu. Iya. Berarti itu ya nanti apa istilahnya nyoba besok dikorek informasi sebelum kita putuskan. Karena ini mungkin 1-2 hari ini kita mungkin kalau ada berita terbaru atau apapun kita zoom malam langsung. Karena kan ini kita berburu. Waktu ini kan berarti kurang 1 bulan 10 hari untuk pembayaran 200. Ya, kan kita harus kejar. Jadi itu sambil Bu, misalnya dibacakan aja gimana Bu SD yang saya nggak bisa buka doknya juga secara garis besar untuk yang hari Gemini. Lebih condong ke apa yang Gemini? Cek BSD. Sebentar. Oh ini. Belum ada yang masuk emailnya. Berarti belum ada yang minat. Ya. Kira-kira Mas Akbar punya pandangan digital marketing yang lagi free apa enggak? Selain temen itu. Ini khusus iklan apa ya atau? Jadi tugasnya digital marketing ini ya satu buat konten, maksudnya yang untuk materi CV-nya ya istilahnya. Terus Meta
juga. Atau gimana kalau gini, sebelum kita nemu digital marketing, berarti kan nanti kan arahnya kita juga pakai DAF ya Pak Eri ya? Ini ada pelatihan di Surabaya ini. Ya, tanggal 9-10 ya? Ya, kalau ada yang didelegasikan suruh berangkat gitu. Bayar berapa Pak Eri? Mana saya juga dapat iklan. Belum lihat ya kayaknya. Kayak jadwalnya Surabaya ini kayak. Itu yang WD. Kalau Pak Heri sendiri kira-kira ngatasin enggak kalau digital marketing? Ya kalau di Meta itu keluar budget Pak ya untuk pay per kliknya itu loh. Itu saya belum pernah ngalami boncos itu cara ngatasinnya gimana? Itu harus pintar baca metrik gitu. Cara mengatasi jadi ada metrik-metriknya itu Pak. Ada metriknya banyak itu yang dibaca ya itu keahlian digital marketing di situ. Nanti yang iklan-iklan yang harus di support dana mana, yang harus dihentikan mana itu tergantung metrik-metrik dari masing-masing campaign itu. Nah itu saya belum pernah dapat pelatihan yang model gitu. Jadi sebenarnya kita butuh orang yang sudah memang paham itu Pak ya, sebenarnya. Betul paham itu. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan saat ini tuh yaitu tadi ya, satu digital marketing, satu marketing, sebenarnya kan itu ya. Digital marketing ya. Yang in-house ya, yang in-house marketing in-house. Karena kan kita menjalankan digital marketing itu, kalau kita nggak cover dengan marketing in-house, itu kan nggak ada yang ngolah leads-nya gitu. Nah, kalau kita kasihkan data itu ke freelancer, kalau freelancernya mainnya ke kita sih nggak masalah. Tapi mainnya yang lain kan dibawa ke yang lain. Iya. Intinya kan di situ. Saran Pak, kalau bisa fresh graduate S1 juga bisa Pak. Soalnya teman saya kemarin kan buat status kan saya. Terus yang tanya temen perempuan dari jurusan informatika itu tanya, emang saya sudah belajar ke teman saya yang SI itu emang sepenuhnya kayak bikin web atau digital marketing yang lainnya gitu loh Pak. Lebih dalam kayak programmer gitu. Intinya kita open kan kayak misalnya D1, D3 itu kan minimal pendidikan ya. Kalau ternyata S1 kan ya kita masih open lah. Kalau mau. Terus jadi follow up aja Bu Rizka. Ya. Kalau memang ada S1 yang minat, disuruh bikin CV, kirim ke email itu. Ya. Tapi di situ yang iklan kemarin kan cuma laki-laki satu Pak. Iya. Tapi saya buat iklan yang kedua itu enggak ada laki-laki perempuannya. Ya, kita bebaskan dulu aja kalau yang punya skill kan gitu. Oke. Berarti pakai yang iklan kedua nih. Iklan yang kedua. Jadi nanti digital marketing itu benar-benar kita misalnya ada referensi itu kan jauh lebih. Kenapa misalnya gajinya itu belum besar? Karena yang besar itu dari komisi nanti. Jadi istilahnya kan setiap kali penjualan, kalau itu berdasarkan dari leads di digital marketingnya itu kan dapat sekitar 0,5% itu. Nah kalau misalnya 0,5% dari 500 juta, ya kan dia dapat 2.500.000. Lumayan.
biasanya yaitu di tutupan SPR itu selain marketing kan digital marketingnya kalau dari lead itu tetap kebagian gitu loh, meskipun presentasinya nggak sama. Dari yang kita keluarkan misalnya tetap 2 juta gitu ya, itu nanti 500 dikasih digital marketing. Itu biasanya itu beruntung kebijakan itu bebas dari kita, karena tiap perumahan beda-beda. Kita nanti kolaborasi. Itu temennya Mbak Priska bisa di follow up Mbak, terus masukannya atau dia digali informasinya, skillnya dia sampai apa aja. Kita misalnya wawancara kan bisa yang informal seperti itu, kalau memang dia ada minat dan dia bisa memungkinkan ya langsung kita coba, kan ada masa percobaannya berapa kan gitu. Masalahnya mungkin kejauhan ya Pak kalau untuk tiap hari di situ teman saya itu. Mungkin gini, untuk digital marketing contoh, dia bisa kerja dari rumahnya WFH misalnya, otomatis kan yang penting hasil kerjanya kalau misalnya FH. Tapi kan berarti yang kita berikan nanti kan kita akan menyesuaikan berapa-berapanya itu. Intinya kan tiap hari harus store itu tadi. Untuk itu contoh dari kita seperti menggunakan Dafdigi itu tadi. Cuman kan dia pegawai dari kita, tapi sebenarnya kalau ada pembanding ya kita utamakan yang bisa datang ke kantor tiap hari. Ya Pak, saya tanyain lagi. Ya, dia jenengan gali aja, paling tidak ditanya kira-kira opo aja sih yang kemampuannya gini-gini itu sebenarnya apa ya, seperti jenengan ada boleh info ya intinya. Infonya yang dia skill apanya kan gitu. Oke, berarti iya, untuk Mas Akbar sama Bu Priska aksesnya sudah saya buka. Sementara ini masih untuk yang Pak Denny masih dibuatkan audionya supaya bisa ngomong. Saya nggak bisa buka dok. Gambarannya dari itu tadi unggul yang mana Bu Besti? Ya ini ringkasnya. Berarti lihatnya di di minat ya. Ya. Di sini akan daftar lebih diunggulkan. Oke, Pak. Kalau ini saya bacanya yang dari preferensi konsumen di Indonesia, khususnya di wilayah Malang, menunjukkan pergeseran menarik dalam desain arsitektur rumah. Desain rumah minimalis masih menjadi primadona dan sangat diminati oleh generasi muda. Terus kota-kota seperti Malang telah mengadopsi pendekatan modern dalam pembangunan dengan tren inovasi dan penggunaan teknologi hijau yang semakin terlihat. Atap dasar menjadi sangat cocok untuk hunian bergaya urban dan kekinian. Terus sebagai contoh, sektor rumah tangga merupakan pengguna terbesar pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Atap mencapai 72% dan atap datar lebih ideal untuk pemasangan panel surya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin memprioritaskan desain yang menawarkan daya tarik visual kontemporer sekaligus solusi praktis untuk tantangan perkotaan modern. Namun keputusan memilih atap tidak hanya didasarkan pada estetika semata. Konsumen juga mempertimbangkan kenyamanan, kekuatan, dan kemudahan perawatan. Secara estetika modern dan potensi multifungsinya memiliki risiko kebocoran yang lebih tinggi dan masalah insulasi panas di habis. Di sisi lain, atap berwarna menawarkan kesejukan alami, risiko kebocoran minim, dan kemudahan pemasangan dengan estetika klasik yang dapat dimodifikasi agar tetap relevan. Nah, di sini banyak perbandingan daya, jangka panjang.
Ini dalam bentuk tabel-tabel gitu. Mungkin Pak Akbar lebih bisa menyimpulkan. Kalau saya membaca kok saya. Kalau kesimpulannya mungkin saya lebih paham bisa menyimpulkan. Gimana Mas? Kesimpulannya ada di paling bawah itu. Kesimpulan dan rekomendasi memilih atap yang tepat. Kalau dari anggaran lebih condong ke datar. Etika dan gaya, nah memang gantung ininya ya, stylenya. Kalau memang minimalis ya yang datar itu. Kalau yang konten yang biasa, yang klasik yang itu, yang warna. Untuk fungsionalitas atap datar lebih unggul. Untuk iklim atap pelana lebih unggul. Lebih banyak datar sih. Oke. Terus berarti kalau yang atap datar itu supaya kelihatan lebih menarik dan tidak polos gitu, perlu ditambahkan apa ya? Aksen depan. Aksennya itu kira-kira yang menarik apa? Banyak, ada bisa second facade namanya. Jadi ada penutup dari fasad yang udah ada. Bisa berupa kayu, bisa hollow besi, bisa dikasih warna kayu, lebih murah biasanya. Bisa juga ya mainan-mainan gitu. Ya. Berarti misalkan ini kita coba saya komunikasikan ke lurah, Mas, ini kok masih kesannya polos, coba misalnya dipertegas aksen depannya sehingga punya karakter dan kelihatan lux dan mewah, elegan gitu ya. Iya. Sehingga kan mereka nanti kita lihat kalau ternyata kita masih belum cocok kan baru nanti kita bisa ambil keputusan untuk misalnya rubah atau apa. Paling nggak kan saya kira mereka sudah punya gambaran loh, tinggal belum diaplikasikan aja. Istilahnya mencoba ditawarkan polosing. Tapi kan tadi memang mungkin polos ya. Iya. Mungkin perlu digambarkan lagi, butuh suasana yang gimana dari rumahnya. Soalnya kan butuh apa ya, oasis di tengah kota. Iya. Mungkin ada unsur itu. Oke. Berarti untuk ke lurah saya akan komunikasikan itu ya. Nanti kita lihat feedbacknya gimana untuk bahan diskusi. Ya, kalau misalnya pas saya nggak jelas ya tak paranan orangnya. Atau saya belum gitu. Ya, gitu ya. Berarti untuk ke lurah kita minta untuk penambahan aksen kurang, maksudnya supaya nggak kelihatan polos, terus oasis di tengah ini kan ya, oasis tengah perkotaan yang panas, kita ingin kesejukan di situ kan gitu ya. Itu sebentar, berarti keputusannya pakai yang atap datar apa yang pelana? Sementara kalau pakai aksen dan macamnya tadi yang datar. Jadi kalau ya, tapi kalau misalkan semuanya lebih banyak setuju nang pelana ya kita minta perubahan ke pelana. Kira-kira Pak Heri, Mbak Friska, Bu Esti, Mas Akbar kemana? Misalnya tadi Mas Akbar datar, Bu Esti di apa? Ini bebas, kita masih bebas karena ini masih gambar polosan, itu masih bisa dirubah. Yang kira-kira bayangkan dengan semua sebagai konsumennya aja. Jangan bayangkan sebagai apa ya, istilahnya pribadi. Tapi konsumen, aku mau beli rumah kos modern di tengah kota, ini saya pinginnya yang model gimana. Nah, bisa sebagai pembanding untuk yang polosan, untuk yang polos, yang atap datar, itu bisa dilihat gambarnya Mas Akbar, yang di-share Mas Akbar tadi. Itu ada penambahan aksen depan. Jadi itu biasanya untuk saat ini atap datar itu untuk mengesankan seakan-akan di atas itu rooftop. Yang saat ini yang terjadi. Kalau rumah hunian jelas nggak cocok kalau atap datar.
karena orang kan mikirnya adalah istilahnya estetika ya, yang tingginya di kelihatan umumnya. Gitu. Monggo dipertimbangkan. Kalau misalnya malam ini belum mikir, besok pagi saya tunggu sebelum jam 8. Kalau misalnya sebelum jam 8 nggak ada yang WA di grup, di inkubasi atau di itu nanti saya dari gambar itu penambahan. Kalau ada berarti misalnya langsung aja vote. Mending saya kasih waktu sampai besok pagi supaya ada perenungan masing-masing pertimbangannya. Jadi saya tunggu sampai jam 8 maksimal setengah 9 karena jam 9 ruranya baru on. Jadi setengah 9 kalau nanti saya ingatkan di grup untuk vote-nya cuma 2, datar atau tidak datar. Gitu. Di pelana itu biasanya tidak datar, kelihatan apa. Jadi di vote saya tunggu besok pagi aja, nggak apa-apa. Biar mikir masing-masing, ngeriset sendiri-sendiri masing-masing sama direnungkan masing-masing. Gitu ya. Siap. Jadi cek kode fair cek gak lah. Jadi langsung nanti isi di grup yang dikonstruksi arsitek aja nanti ngirimnya ya. Supaya istilahnya Ustadz Kamar nggak bertanya-tanya opo gitu. Itu untuk datar atau tidak datar. Ya, oke. Terus yang kedua masalah marketing tadi kita putuskan untuk pemasangan banner. Untuk pemasangan banner, insya Allah besok maksimal bisa saya ngukuri nanti desain Pak Heri sama dibantu anak saya untuk desain gambar yang mungkin. Ya. Terus Pak, untuk jadwal Sabtu besok ini kan kemarin saya sudah hubungi Bu Nikma. Jadi jadwal yang saya tawarkan itu Sabtu besok ini atau Sabtu depan. Nah itu untuk follow up-nya ini bagaimana ini? Apa Sabtu besok ini atau Sabtu depan? Bebas Bu. Kalau misalnya Bu Nikmanya bisanya Sabtu ini ya kita bisa Sabtu ini. Cuman kalau Sabtu depan positifnya nanti mungkin sudah ada donor ya. Terserah jenengan kira-kira struknya gimana. Itu Bu Nikma, itu kan kita rencananya kita yang sowan ke sana ke rumahnya atau ke tempat yang sepakat sama Bu Nikma gitu. Jadi kemarin saya di alamat rumahnya. Oh ya besok aja berarti kalau ke rumahnya. Jadi saya kemarin memang rencananya mau sowan ke sana sambil memberikan undangan gitu loh maksud saya. Memberikan untuk gathering investor. Tapi kalau kemudian kita ke sana terus beliaunya langsung invest kan berarti nggak usah undangan. Undangannya nggak usah ditunjukkan dulu. Ya, nggak usah ditunjukkan dulu. Maksudnya kan berarti kita ke sana sudah langsung bertemu dengan investornya. Berarti minggu besok aja, Sabtu besok aja nggak apa-apa. Kalau gitu saya konfirmasi ke Bu Nikma nih. Sabtu besok nanti hasilnya bisanya jam berapa kan gitu orangnya. Iya, Bu Nikmanya bisanya jam berapa nanti saya kabarkan di grup. Oke. Rumahnya di daerah mana Bu? Medina 3, Medina Residen 3. Oh, yang ke tempat kita itu berarti bukan? Nggak tahu saya. Yang kita kemarin Medina berapa? Yang atas Bu, yang baru atasnya Grand Arena. Yang pinggir jalan. Ya. Ini. Oh ya. Medina Residen. Gitu ya. Terus untuk marketing itu nanti kita tunggu kabar. Kita masih sambil ngiklan juga referensi kita utamakan karena referensi yang kita utamakan yang sudah biasa jualan aja kalau yang marketing. Jadi kita cari 2 Bu sebenarnya. Jadi
Terus kita bandani dhisik lah, yang kuncine katanya jenenge mancing duit yang kudu dipancing duit istilahnya gitu. Kita cari digital marketing, satunya marketing. Lah untuk marketingnya kita nggak floor dulu. Kita by referensi kira-kira siapa yang punya referensi yang pernah jual atau apa atau siapa aja info sebelum kita ngiklankan. Apa namanya yang di Agra kemarin itu kan ngambil dari Javaland, jadi orang-orang yang dari mana kan biasanya mereka itu pindah gitu istilahnya. Jadi ini boleh ini kan gara ini pindah kan gitu model-model marketing. Sambil saya cari oh ya rencana besok itu misalnya saya juga akan cari info. Rencana besok saya itu janjian sama Pak Faris. Kira-kira ada apa istilahnya yang perlu ditanyakan, apa tadi pesen pertanyaan atau apa yang kira-kira mungkin bisa saya diskusikan dengan Pak Faris. Pak Faris Primalen. Ya. Saya janjian sore jam 2-an. Tadi kontak-kontak gitu ya misalnya. Kontak-kontak kok apa istilahnya besok kan dia ada pertemuan rutin pagi, kebetulan di Primalen tiap hari Rabu. Itu dia bisanya siangnya jam 1 jam 2, tapi jam 3-an dia sudah persiapan pulang. Ya saya hanya silaturahmi, saya pikir kan kita cari info lah, maksudnya gali informasi ya, mungkin info-info tentang marketing juga. Hubungannya kan kita ini sudah ke gimana cara dapat duitnya kan di sini. Kalau ada titipan pesen pertanyaan atau mungkin nanti mengalir aja saya. Karena niatnya silaturahmi menggolek gali informasi kan Bu. Nanti untuk hasilnya bisa saya share ke teman-teman. Barangkali kalau ada rekomendasi investor, Pak. Oh iya jelas. Karena itu macam-macam. Maksud saya itu kan juga Bapak Faris dan nyupport monggo invest kan. Iya. Ya, segala cara ini intinya itu segala cara kita dapat duit. Mau buletin nang opo ya kan dapat duit. Itu ya. Untuk ini sudah terpenuhi. Ini Pak Heri ya saat ini. Berapa jam Pak Heri tadi? 2,5 jam? Lebih sama istirahatnya? 2 jam. 2 jaman ya. Ya. Oh ya, Bu, istilahnya nanti kan mungkin ya istilahnya kita support lah, misalnya support dalam konteks untuk penyediaan. Intinya nanti untuk tetap sambil cari kita pemasukan ya, ada yang kita plankan untuk harian di OP di kantor. Jadi misalnya 10.000 atau 15.000 per hari untuk cari lauk atau untuk sediakan makanan ringan untuk tamu atau apa kan gitu kan perlu kita anggarkan gitu. Kalau pas Pak Heri kebetulan ada Pak Heri atau marketing bisa kita nyediain apa yang bisa, maksudnya sehari cuma sekali untuk support lah istilahnya. Mungkin nanti kita pas Sabtu bisa bicarakan gitu. Terus ini lagi Pak, untuk grup WA yang Hortensia Premier itu ya benar seperti kata Pak Doni tadi, perlu diemong. Jadi seperti yang saya agen yang saya masukkan ke grup itu setiap hari saya tanya. Jadi ada perkembangan apa enggak, terus sudah posting kemana saja. Terus yang di Bandung itu tadi kan saya lihat statusnya.
terus kok nggak kelihatan iklannya OP, itu juga saya tanya, kok nggak kelihatan Pak iklannya OP? Oh aman Bu, sudah saya sebar ke media sosial gitu. Terus saya cari di media sosial, ternyata ada, memang ada, cuma dia pakai nama lain gitu. Minimal setiap pagi Pak Heri, karena yang bagian ngerawat itu jenengan nyapa sama nge-share, jadi ini yang bisa di-share hari ini untuk dipasang di, meskipun itu sama tiap hari atau apa, tapi dengan diingatkan itu kan mereka akan cek kan tiap hari, itu penting. Jadi istilahnya disapa tiap hari, ya seperti orang ngantor lah, disapa tiap hari, ini yang kita bisa lakukan hari ini, iklan apa ya, meskipun normatif, tapi kan kalau diingatkan terus kan mereka akan sama ganti-ganti terus Pak Heri kalau bisa Pak. Intinya gambar-gambarnya itu, gambar produksi kontennya itu sih. Terus sama Pak. Apa kata ngomong kolam? Sampai lali. Ngomong kok lali. Oh iya, ini teman-teman yang kemarin baru saya masukkan itu, waktu mereka saya arahkan untuk coba cari klik media atau berkas di bagian grup, masih kosong Bu gitu. Padahal kan saya pikir kalau pakai Telegram itu bisa lihat yang atas-atasnya, ternyata enggak ya. Enggak tahu ya, harus ngulang. Harus ngulang lagi, nge-share ulang gitu. Nah makanya ini kan ada yang baru masuk, terus langsung saya suruh cek media atau berkas, itu masih kosong Bu, nggak ada isinya. Ya akhirnya saya share saya japri. Jadi informasinya saya japri dulu, yang informasi dasar kemarin, terus yang untuk CW sama brosur-brosur ya nunggu dari Pak Heri. Jadi kalau Pak Heri upload memperbarui itu baru masuk. Tapi ya saya minta untuk terus monitor. Jadi tetap kayak tadi Pak Heri nge-share ulang setiap hari, sehingga ketika ada yang masuk lagi kan besoknya mesti baca lagi, terus nge-share gambar-gambar itu bertambah tiap hari. Jadi misalnya hari ini 2, besok 3, ada satu lagi ya di-share ya 3, biar dipilih lagi yang mana untuk mereka. Monggo ini bisa di-share ya, selalu kita woro-woro untuk ada seakan-akan perintah, bisa di-share di FB, TikTok, Meta-Ad dan macamnya gitu. Jadi ada kalimat perintahnya. Karena kalau tidak ada kalimat perintahnya itu akan terkesan sebagai informasi saja. Jadi ini yang bisa di-share gitu. Ya, ini yang bisa di-share. Ini bisa di-share. Ya. Nanti saya juga akan menambahkan apa yang mungkin saya ada ide ya saya tambahkan. Cuman mohon Pak Heri yang merawat CW yang grup Telegram sama WA-nya untuk, jadi selain di Telegram, di WA tetap di-share gitu. Dua-duanya, karena kan banyak juga yang nggak punya Telegram tuh. Fix ya sementara. Jadi nanti saya tunggu untuk yang ke Rura besok sampai jam 8 atau mau 8.30 pendapatnya yang bagaimana, itu nanti yang saya sampaikan ke Rura. Jadi datar atau tidak datar. Oke. Silakan direnungkan. Nanti kan karena kita berlima, otomatis nanti saya yang misalnya double lah, nanti baru saya yang memutuskan. Artinya kedudukannya 2-2, berarti kan suara saya satu yang istilahnya penambah yang berbeda. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk pertemuan berikutnya langsung Sabtu atau Jumat? Tetap nanti mungkin kami Sabtu Jumat kita tetap Zoom. Karena kan perkembangan ini harus kita ikuti terus. Ini mungkin ya apa karena kita bertarget dan kita harus melakukan sesuatu.
Yang penting kita gerak setiap hari harus melakukan. Bagaimanapun juga nanti Agustus itu tanggung jawab kita berlima. Jadi harus ada itu gitu. Oke. Tetap semangat. Sudah ya. Saya tutup ya. Oke. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillah dan doa penutup majelis saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.